Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat ngopi wingit. Ketemu lagi dengan saya dalam satu ranah konteks. Aku mau coba mengomentari video yang lagi viral, yang nendang sesaji Gunung Semeru. Waduh, luar biasa ini. Luar biasa guys ya. Langsung aja ke ranah tutup poinnya ya. Ya ini ya, suatu hal yang perlu dikutip. Kalau belajar ilmu agama hanya sebatas kerongkongan ya, mudah sekali mensyirikan, memusyrikan, membid'ahkan sesuatu. Nah ini cocok ini. Ya mungkin di sini aku langsung menjelaskan sedikit hal yang saya pahami ya, khususnya ya, hal yang saya pahami. Konsep beragama dan berbudaya, menyikapi hal kepada mereka yang tidak menghargai budaya, nampaknya harus memahami sesuatu hasanah. Ranah dalam virtualisasi, kehidupan dalam rasa kesadaran diri. Mengapa bisa demikian? Ya, Al-Quran memandang kebudayaan sebagai suatu proses, meletakkan kebudayaan sebagai eksistensi hidup manusia. Kebudayaan Islam adalah hasil dari akal, budi, cipta, rasa, dan karsa manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid Islam itu sendiri. Sangat menghargai akal manusia untuk berkiprah dan berkembang. Ya, itu yang harus kita pahami, yang sebagai landasan dasarnya. Dan di sini pun ya, mulai dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, tradisi suatu kebudayaan itu sudah dijalankan. Dan pada akhirnya di negara kita pun dipopulerkan para kanjeng sunan dengan budaya-budaya kesenian untuk menyampaikan suatu agama itu sendiri. Nah, ketika agama dibalut dengan budaya, ini kan mudah untuk diserap kepada lapisan masyarakat pada umumnya, menyesuaikan pada era zamannya itu sendiri. Nah, kita sebagai manusia yang luas dan meluas secara pemikiran akan paham dengan hal berikut ya: milah, ummah ya, tohakofa, tamadun, hadroh, dan adab. Istilah ini dipakai dalam seluruh kurun waktu sepanjang sejarah Islam itu sendiri, dan perlu kita pahami apa semua itu. Oke, kita coba kupas sedikit ya. Milah adalah agama, syariat hukum, dan cara beribadah yang sudah dijalankan dalam hukum syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menjalankan tugas kerohanian pada masa peradaban itu untuk kembali mengesahkan Allah, untuk kembali mengesahkan Allah, agar manusia tidak menyembah patung itu sendiri, dan diperkenalkan Allah pada umat melalui cara Nabi Ibrahim itu sendiri pada masanya ya. Ummah adalah yang sering disebut dengan umat. Dalam umat terdapat suatu sifat, yaitu pelaksana ajaran syariat Tuhan, yang pada umumnya yaitu makmum, terpimpin. Dan konsep ummah itu sendiri, yaitu konsep ummah yang ingin dituju oleh Islam adalah sebuah kelompok masyarakat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Rasulnya, dan kitab-kitabnya, bersatu di bawah panji Islam menjadi komunitas terbaik tanpa menonjolkan jenis bangsa, bahasa, ras, warna kulit, dan negeri. Selanjutnya, Atakakofa yang sering
digabungkan dengan al-Islamiyah. Ya, al-Islamiyah adalah keseluruhan cara hidup berpikir, nilai-nilai sikap institusi. Artinya pikiran atau akal seseorang itu menjadi tajam, cerdas, mempunyai keahlian yang tinggi dalam bidang-bidang tertentu. Dan istilah Akofa ini artinya adalah ketajaman kecerdasan, kecerdasan akal, ya, keahlian yang tinggi yang diperoleh melalui suatu proses pendidikan. Jadi istilah ini menekankan kepada manusia untuk selalu menggunakan pikirannya sebelum bertindak dan menghasilkan kebudayaan itu sendiri. Nah, sebagaimana yang disampaikan dalam kandungan surat Ali Imran ayat 190, bahwasanya terdapat tanda-tanda kebesaranku di antara siang dan malam, bumi dan langit bagi orang-orang yang berakal. Nah, jadi kita dikasih akal, pikiran ini untuk apa gitu loh? Ya, untuk berpikir agar pikiran kita ini bisa kita masukkan ke dalam ranah hasanah yang berdampak positif, tidak mengarah ke negatif. Nah, dan selanjutnya al-hadroh, biasa disebut untuk kehidupan manusia secara kolektif dan peradaban yang tinggi, dan biasa disebut dalam hal itu hadrotan, dalam suatu kesenian Islam, terbangan ya, biasa juga dipakai para kaum sufi, yaitu tarekat ruqyah. Nah, seperti halnya seperti itu ya. Dan di sini juga lanjut ke hal yang harus kita pahami, yaitu at-tamadun, istilah yang sering disebut mengarah pada laku yang beradab seperti orang perkotaan, bersifat halus dalam budi bahasa, serta makmur dalam pencapaian material itu sendiri. Dan kita juga harus memahami suatu adab kita berbudaya. Kita memahamkan untuk apa suatu simbol sedekah bumi, ya, sesajian itu untuk simbol sedekah bumi, sedekah alam, yang sebagai bentuk rasa terima kasih kita sendiri, mensyukuri atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, seperti itu halnya ya. Kita harus berpikir luas, bukan kita harus mensirik-sirikan, menyembah sesuatu, memberikan suguhan, tidak. Karena kalau kita ulas sedikit di zaman Kanjeng Sunan Kalijaga, nah, banyak sesajian ya, yang ditaruh di bawah pohon. Nah, itu tujuannya untuk apa? Bukan untuk menyembah pohon, memberikan sesajian untuk pohon, kita sembah untuk pohon, tidak. Tapi difungsikan untuk memberikan makanan kepada para pelaku, para pejalan yang berlintas di wilayah situ dan beristirahat di bawah pohon ringin. Dan akhirnya di situ sudah disiapkan makanan dan minuman untuk dimakan, untuk diminum, ya kan, bukan untuk yang lain, untuk sesajian untuk didemit. Nah, kalau zaman sekarang mungkin halte, rest area, ya, seperti itu ya, kita harus pahamkan itu. Nah, jadi pada masanya kan, kembali kepada masanya. Kalau dulu kan nggak ada halte, jadinya adanya pohon beringin yang besar. Nah, kalau sekarang dikeramatkan, istilahnya sebagai simbol-simbol untuk menghargai suatu budaya dari leluhur kita itu sendiri. Agama dalam pengertian yang paling luas ya, ad-din, dengan sifat-sifat universal, baik itu segi akidah maupun amal. Muslim cerdas akan memahami apa al-jilu ar-rabbani al-mutazim, mereka yang menghayati, mengamalkan setiap arahan melalui para kekasihnya, Rasulullah yang mengajarkan kepada kita semua. Rasulullah mendapat wahyu dari para malaikat, ya, khususnya malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu itu. Nah, inilah juga hebatnya malaikat Jibril, mentranslitkan bahasa Tuhan ya menjadi bahasa kehidupan.
kehidupan yang akhirnya bisa kita mengerti itu semua. Nah, ibaratnya seperti itu. Ya, mungkin bisa dipahami ya sampai sini ya. Ya, dan semoga dengan ini kita semakin paham ya dengan apa yang sudah kita tanamkan dalam hati kita. Rasa ukhuwahiyah, basyuriyah, insaniyah, islamiyah, dan watoniyah. Sebagaimana ini bangsa yang besar, ini memiliki suatu kekayaan budaya yang meluas. Jangan sampai budaya kita terhapus dengan budaya asing. Apalagi budaya kita sendiri kita rusak sendiri. Maka kita harus juga menghargai suatu budaya. Agar apa? Tetap terjaga kelestarian adat istiadat kita, apa yang sudah dijalani dengan para leluhur kita, nenek moyang kita. Apalagi kita ya, apalagi saya juga ya. Ya ibaratnya bahasa trennya itu Arab tak garap, Jawa tetap tak gowo. Nah, ya seperti itu ya. Insyaallah semoga bermanfaat dengan apa yang sedikit saya tahu, sedikit saya pahami. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah penyampaian dari Al-Fakir. Insyaallah semoga berkah untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa terus ikutin konten kita dengan istilah-istilah yang membangun ya, secara positif thinking, mengedukasi baik lewat tarot kita ataupun hal-hal apa yang kita sampaikan. Insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Wali taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Ten.